Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Manajemen 22 Di sini saya akan memaparkan menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu tentang uji instrumen dan uji asumsi klasik. Adapun dasar konsep dari uji instrumen, yaitu uji instrumen merupakan proses evaluasi terhadap alat ukur atau metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah memastikan instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara valid dan konsisten. Validitas instrumen mengacu pada tingkat keakuratan alat ukur berdasarkan konsep yang dilatih, memisahkan validasi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sementara itu, reliabilitas mengidentifikasikan konsistensi hasil pengukuran jika instrumen ditetapkan berulang kali dalam kondisi yang sama. Validitas instrumen mengacu pada tingkat keakuratan alat ukur dalam menangkap konsep yang diteliti, misalnya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sementara itu, validitas mengidentifikasi konsistensi hasil pengukuran jika instrumen diterapkan berulang kali dalam kondisi yang sama. Selain validitas dan reliabilitas, uji instrumen juga dapat mencakup pemeriksaan sensitivitas, spesifisitas, serta ketepatan teknis dalam konteks alat ukur tertentu. Kemudian metode uji instrumen baru disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian yang diinginkan. Metode uji instrumen yang umum digunakan. Ada berbagai metode uji instrumen yang biasanya umum digunakan menilai validitas dan reliabilitas, di antaranya uji validitas isi, uji validitas konstruktur, uji reliabilitas konsistensi internal, tes strength reliability, uji speed variability. Konsep dasar uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan prosedur pemeriksaan terhadap kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh data untuk menjalankan analisis regresi linear secara valid. Asumsi-asumsi ini meliputi normalitas, heterogenitas, multikolonaritas, linearitas, dan atau korelasi. Memenuhi asumsi klasik memastikan bahwa estimasi parameter regresi tidak bisa efisien dan konsisten dapat diteraktasikan secara benar. Jika asumsi tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menyesatkan dan mengurangi kredibilitas penelitian. Setiap uji asumsi klasik memiliki tujuan khusus, seperti mendeteksi penyimpangan distribusi data, ketergantungan antara residual, dan hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Deteksi dan penggunaan masalah ini memungkinkan penelitian memperbaiki model atau menggunakan metode analisis alternatif. Evaluasi asumsi klasik harus menjadi bagian rutin dari proses analisis data dalam penelitian ilmiah, hingga hasil dapat digunakan untuk mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Metode ini, uji normalitas yang umum digunakan menjadi uji Kolmogorov-Smirnov, membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Uji Shapiro-Wilk hanya sensitif untuk sampel kecil, memberikan hasil statistik dan nilai. Analisis grafika, histogram, dan QV plot digunakan untuk visualisasi distribusi data. Uji normalitas berikut. Tujuan memastikan bahwa residual atau reliabilitas dalam model regresi berdistribusi normal. Asumsi ini penting karena sebagian besar inferensi statistik bergantung pada distribusi normal. Transportasi hasil uji mengacu pada nilai signifikasi. Jika P0,05 data dianggap kontribusi normal. Jika F0,05 asumsi normalitas tidak terpenuhi dan perlu tindakan korelasi atau metode analisis non-pragmatik dipertimbangkan.
Uji autoklerasi bertujuan untuk mendeteksi adanya keberhasilan antara visual dan regulasi khususnya yang disignifikan mengandalkan pelanggaran asumsi independensi residual. Uji multikolonialitas. Multikolonialitas terjadi artikel variabel independen dan model regresi saling berkorelasi sangat tinggi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisiensi yang menyulitkan interpretasi pengaruh validitas individual. Deteksi multikolonialitas umum dilakukan dengan Variance Information Factor atau VIP. Nilai VIP di atas 10 biasanya menandakan masalah serius. Tolerance, kebalikan dari VIP, nilai toleran rendah mengidentifikasikan kolerasi tinggi antara variabel. Kolerasi person mengidentifikasikan pasangan variabel dengan kolerasi tinggi. Penanganan multikolonialitas dapat dilakukan dengan menghapus variabel yang bermasalah menggunakan variabel korelatif. Untuk menggunakan teknik regulasi khusus seperti regression, solusi ini bertujuan menjaga keandalan model dan memastikan hasil analisis yang valid. Demikianlah presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.